Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu juara kita yang kali ini betul-betul mendapatkan prestasi juara 1 dan juara 3 di acara lomba robot sumo dan transporter. Kita berikan tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Oke, halo, selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi Mel. Oke, Pak, mungkin boleh dong dulu sedikit kenalan sama teman-teman kita. Oke, perkenalkan saya Muhammad Nur dari Politeknik Bosowa, Prodi Teknik Mekatronika, dan alhamdulillah diberikan amanat dan kepercayaan untuk membimbing tim robotika Politeknik Bosowa. Oke, luar biasa Pak Nur, ini kan saya sebelumnya mau mengucapkan selamat ya untuk tim robotika Politeknik Bosowa. Begini ya? Begini, oke. Sebenarnya sih bukan muluk-muluk harus juara 1 ya. Ini kan simbol tauhid ya. Kita kan tahiyat ya. Semuanya dari Tuhan. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa ya inspirasi Pak Nur hari ini ya. Mari kita kepo-kepo dulu sedikit Pak. Sebelumnya kan pasti ada dong cerita di balik juara 1 dan juara 3 dari lomba tersebut. Ada nggak sih Pak? Ini yang menarik sih, dan saya memang jujur tidak suka menceritakan hal ini, karena pada saat menceritakan ini saya pasti terharu. Karena perjalanan kami itu sebenarnya dimulai dari Bali 1 tahun lalu. Kami kalah, kemudian di PNUP juga kami kalah, walaupun divisinya di PNUP itu cuma 1, transporter. Nah, kami kalah dengan yang begitu menyakitkan, karena jujur kekalahannya dari saya yang mendesain elektronikanya yang rusak. Begitu. Namun saya juga sangat bersyukur dari kekalahan itu kami betul-betul saya membangun tim yang kita harus bangkit, kita jangan menyerah. Perjuangan itu masih banyak kontes-kontes lain. Kenapa saya bersyukur beberapa kali, karena jika kami menang saat itu mungkin kami tidak akan sampai di titik ini. Karena manusia pada dasarnya jika sudah menang berkali-kali rasa sombong muncul. Berbangga hati ya? Ya, berbangga hati, memandang lemah timnya sehingga robot tidak diperbaiki lagi, seperti itu. Dan memang luar biasa timnya kami, luar biasa waktu tidur yang kami korbankan. Begitu. Ini katanya saya dengar-dengar ini persiapan untuk sebelum lomba ini katanya cuma 6 hari ya? Ya betul, karena jarak antara PNUP ke ITH itu sebenarnya sih bukan 6 hari. Karena closing di PNUP itu hari Minggu, dan kami berangkat itu di Jumat pagi, sebenarnya 4 hari. 4 hari. Cuman secara hitungan hari 4 hari, tapi kalau kita mau hitung-hitung kan kami itu bekerja kurang lebih 22 jam dengan kesibukan mahasiswa kuliah dari jam 8 hingga setengah 5. Kami gas sampai kurang lebih jam 3 subuh, jam setengah 4 baru pulang. Seperti itu apa ya Pak ya? Betul-betul dari mahasiswanya juga ikutan semangat ya Pak ya? Ya, itu betul-betul. Itu ada ini nggak Pak? Motivasi untuk mahasiswanya sampai memang betul-betul sampai jam setengah 3. Saya sih selalu memotivasi anak-anak bahwa setiap orang punya waktu dan sejarah masing-masing. Mumpung kita berada di titik ini, mari kita buat sejarah, mari kita buat sesuatu yang bisa diceritakan ke juniormu, bisa diceritakan bahwa I have one team, saya punya tim yang luar biasa di angkatan sekian. Semoga itu semua dapat menginspirasi junior-junior lain, prodi-prodi lain, seperti itu. Ya, semangat ya untuk prodi-prodi lain. Mari kita ikuti jejak dari tim robotika Politeknik Bosowa. Nah Pak, ini kan pastinya kan robot sumo dan transporter, tentunya ada dong Pak perbedaan dari kedua robot tersebut. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Kalau filosofinya robot sumo itu kan lebih betul-betul mengadopsi pertandingan sumo di Jepang. Jadi bagaimana kita membuat mekanisme untuk dalam arena ini kan bulat, kurang lebih 120 sentian. Robot berhadapan, betul-betul saling mendorong, entah saling mendorong atau membuat strategi untuk mengitari musuh. Intinya bagaimana robot membalikkan robot lawan atau mengeluarkan dari arenanya. Seperti itu. Jadi selain memang kita adu kekuatan torsi motor atau kita adu kekuatan robot, kita juga strategi. Dan alhamdulillah kunci dari kemenangan kami kemarin itu jujur sebenarnya strateginya. Itu pertama strategi, dan 3 anak-anak saya atau semua tim saya latih dengan
mental bahwa saat kita kalah, bahkan yang menarik itu di pertandingan antara Uki Toraja dengan Orb Evo. Orb Evo itu kan di semifinal itu best of 5. Artinya kita harus best of 5. Kita harus menang 3 kali baru betul-betul menang mutlak. Pertandingan pertama Orb Evo kalah. Pertandingan kedua Orb Evo kalah. Saya sudah sesak napas, Mel. Saya sudah cari tabung gas. Saya kalah kalau seperti ini. Terus. Cuman saya gertak anak-anak saya push up kalau kalah. Oh, ada punishmentnya ya? Yes, saya selalu punishment and reward. Ya, bukan bahwa kita tidak adil atau bagaimana. Intinya kita bawa nama baik Politeknik Bosowa. Dan saya tidak ingin bawa pulang piala. Dan saya tidak mau bawa pulang hanya satu. Karena memang potensi kita menang itu jujur-jujur saja kita sebenarnya bisa dapat juara 1, 2, 3. Kenapa kita kalah? Karena kita ketemu di final. Otomatis ada yang gugur. Jadi sempat kalah 2-0, Mel. Bayangkan 2-0. Sisa 1 pertandingan gugur. Kemungkinan saya hanya bawa 1 piala. Alhamdulillah luar biasa, Tuhan memudahkan. Kita bangkit. Anak-anak mulai tenang. Kalau kita tidak bisa berhadapan head to head, lawan dengan strategi. Kita bangkit, alhamdulillah sekali lagi Tuhan memudahkan. Kita menyusul 2-1. Kita menyusul 2 sama. Dan finally di pertarungan akhir kita menang. Luar biasa. Dengan kemenangan tersebut kami ketemu di final 1-2. Itu kan istilahnya juara 3 sudah ada di tangan insya Allah. Atau juara 2 sudah di tangan, seperti itu. Jadi sudah fix ya, sudah pasti ya. Karena kami kan memang nasihat saya juga setiap kontes, mungkin tim-tim lain yang saya sarankan, kok juga tim-tim lain pada saat sudah ungkap rahasia ini, padahal kami sudah harus bertanding lagi di Gendari insyaallah. Apa-apa, bubuk dapur dikit. Walaupun kita tidak lawan robot, nonton mainnya lawanmu atau nonton pertandingan setiap lawanmu. Karena dengan menonton hal itu ya sama aja kalau kita hobi sport, sepak bola, basket, kita harus kan nonton permainannya lawan. Kita tahu karakter robotnya, kita tahu karakter jokinya atau operatornya, dan kita paham bagaimana mentalnya mereka. Seperti itu. Jadi serunya di situ kami ketemu di final. Ya, akhirnya mau tidak mau, dan itu kadang membuat saya sakit dan mungkin anak-anak merasa bahwa kenapa mesti saya yang mengalah, Pak. Seperti itu. Saya mampu, tapi jujur saya pembimbingmu. Saya tahu karaktermu, saya tahu karakter robotmu, dan saya tahu siapa yang perlu berkorban untuk tim. Begitu. Dan mungkin beban tersebut saya bawa sampai sekarang, tapi ya insya Allah lah kalian besok lusa mungkin. Semangat. Pokoknya semua tim robot Politeknik Bosowa itu pasti juara. Yes, itu oke. Jadi seperti itu strateginya kemarin. Jadi pas juga yang mendengarkan juga di final itu. Pertandingan antara Uki Toraja dengan Orb Black. Pertandingan pertama itu 1. Kita kalah, kita menang. Pertandingan kita kalah. Sudah, saya pasti darah lagi. Karena bisa kalah. Akhirnya Heril juga luar biasa, ini anak mungkin mentalnya terbangun karena dia kan selalu tanding volley di kampungnya. Seperti itu, dan alhamdulillah ya Tuhan memudahkan lagi. Pertandingan ketiga kita menang, pertandingan keempat kita menang, dan alhamdulillah mengharumkan lagi nama Politeknik Bosowa dengan membawa pulang. Sebenarnya sih kita juara umum. Karena tiap tim itu hanya membawa pulang 1 piala. Kita alhamdulillah 2. Berarti sudah masuk kategori jadi juara umum. Seperti itu. Itu dicerita untuk pertandingan sumo. Pertandingan transporter itu cukup menyakitkan juga. Kenapa? Kalau transporter itu Mel sifatnya tadi kan kita hanya membangun robot yang bisa beradu kekuatan. Sedangkan transporter itu kita membangun robot yang punya capit atau punya, dalam istilah robotika itu robot manipulator, bahasa kasarnya itu robot lengan, sehingga propertinya saya pakai ya. Jadi misal box itu disebar ke beberapa titik. Kemudian ada drop zone. Drop zone istilahnya sesuai warnanya. Jadi robot harus memindahkan ini ke drop zone yang ditentukan. Oke, paham ya. Yang jadi tantangan utama sebenarnya robot pada saat arenanya datar seperti ini, itu kayak mungkin semua tim no problem, tidak masalah hal tersebut. Yang jadi masalah ada polisi tidur, Mel. Ada polisi tidur, robot harus berebut drop zone.
Saya cukup bangga dengan desainnya saya, Tuhan memudahkan, karena strategi yang kami lakukan itu beberapa tim itu hanya mempunyai satu lengan. Iya. Nah, saya berpikir kenapa saya tidak punya dua lengan? Istilahnya sekali jalan saya bawa dua benda. Iya. Nah, itu strategi yang menghantarkan kami ke semifinal. Cuman ya mungkin Tuhan mungkin berkata bahwa jika timmu semua bawa pulang piala, mungkin kau akan sombong. Yeah. Dan entah tak ada hujan, tak ada badai, di perempatan robot rusak. Robot transporternya nih Pak? Iya, rusak. Entah kenapa. Ya, itu yang rusaknya, apanya itu yang rusak? Pertama cobaan yang kami terima itu capit patah. Oh. Padahal jika kita lolos di babak tersebut, juara 2 sudah di tangan. Karena seburuk-buruknya robot kalau pertandingan final kan seburuk-buruknya kemampuan pasti bikin juara 2. Iya, sudah pasti itu. Iya. Gitu. Itu yang wow luar biasa juga. Tapi ya it's okay, semua ada hikmahnya. Jadi itu seperti itu robot transporter. Jadi pada saat tim lain bawa satu box ke drop zone, kita bawa 2. Jadi sekali jalan bisa simpan sini. Nah, itu alhamdulillah mengantar kami ke semi final. Ya. Gitu. Itu juga luar biasa ya Pak ya, karena langsung punya ide langsung 2 lengan loh. Cocok kan orang-orang berpikir itu kan begini. Ini yang sebenarnya orang yang kurang pahami sehingga mereka kadang berpikir buat robot itu gampang. Bukan bilang saya hebat atau bukan. Setiap pertandingan robot itu ada dimensi yang ditentukan, Mel. Iya. Misal sumo itu kita hanya bisa buat robot dengan dimensi 20 kali 20. Iya. Dengan syarat maksimal robot 3 kg. Iya. Di pertandingan kemarin ada beberapa tim yang lebih beberapa gram. Itu mereka harus berpikir bagaimana mengurangi timbangannya. Ya sama manusia dong. Pasti kita sulit bergerak saat kita dibatasi. Itu tantangannya di setiap kontes. Lanjut ke transporter. Transporter itu punya dimensi awal 20 kali 20. Terus pembesaran atau pelebaran hanya 20. Tim lain berpikir jika saya buat lengan, kapan pembesaran robotnya pasti lebih. Kan bikin size-nya. Saya berpikir saya buat lengan, dia kan turun satu-satu. Otomatis tidak pernah oversize. Panitia bilang tidak bisa begitu Pak. Kalau memang tidak bisa seperti itu, tandingkan saya kemudian lihat videonya. Kalau memang kami sempat turun 2 lengan, diskualifikasi saya. Seperti itu. Alhamdulillah panitia menerima dan itulah betul-betul yang menghantarkan kami ke semifinal. Dan ya karena kami kalah di sini lagi, anak-anak saya lebih semangat lagi. Oke, kita gas Kendari dan insyaallah juga ada Unhas bulan 12. Kita gas lagi di situ. Gitu. Luar biasa. Jadi persiapan nanti di akhir tahun ini sepertinya banyak lomba ya. Sebenarnya sih kerepotan sih dengan saya cukup sedih sih karena ya banyak kegiatan di kampus mungkin yang tidak bisa saya maksimal, saya tidak bisa bareng dengan panitia-panitia expo dan teman-teman di pajak karena jujur everything for my team. Kalau saya sih, itu harus sih Pak, karena kan Bapak juga kan lagi fokus ya, apalagi sebagai pembimbing di tim robotika ya. Tentunya Bapak juga harus mendampingi tim-timnya dong, memberikan semangat dan masukan-masukan agar nanti next juara lagi. Amin. Tuhan memudahkan. Oke, tapi saya kepo dulu ini sedikit Pak. Di sini kan tentunya pasti setiap robot tuh pasti punya nama ya, seperti di film-film kan kayak Transformers kan ada Bumblebee, ada Megatron. Apakah robot sumo dan transporter juga punya? Kalau yang juara 1 itu sih Orb Black. Karena memang karakter bodinya itu serba hitam dan filosofinya juga kami Black Mamba bisa menggigit semua lawan sehingga kalah. Bukan didoakan kalah. Pertandingan kan kalah menang biasa. Dan di arena juga kan kita lawan bukan musuh. Itu intinya, kita lawan bukan musuh. Terus yang juara 3 itu Or Evo. Terus yang Soki itu bawa Or Gio. Sedangkan untuk yang transporter itu Orb Cio. Itu inspirasi namanya dari mana? Kalau anak-anak kalau saya buat robot sih sebenarnya melihat dari karakter robotnya. Bagaimana bodinya, bagaimana ininya. Sedangkan kalau anak-anak saya lihat mereka lebih ke karakter gamenya, pemain-pemain gamenya kayaknya kalau seperti mereka. Saya sih tidak menuntut sih mereka bahwa harus nama ini harus itu, cuman saya memang selalu memberikan simbol karena dalam pertandingan itu mental itu perlu. Jadi pas saat tim-tim lain lihat pendaftaran, wah ada orb,
Itu kan sama kan kami juga kemarin. Saya lihat daftar semua, ada PNUP. Wah, berat pertandingan ini, ada PNUP. Saya lihat ada Unhas. Dari dulu itu Unhas jago mekaniknya. Luar biasa ini. Tapi dengan melihat lawan tanding kita kan otomatis kita semakin tertantang, semakin meningkatkan kualitas diri, sembari berdoa bahwa kami sudah berusaha, Tuhan berikan kami yang terbaik. Seperti itu. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya robot-robot di film loh yang punya nama, tapi robot di Politeknik Boswa juga punya nama, dan itu betul-betul filosofinya luar biasa ya Pak. Karena betul. Harus menang. Ingat ya simbolnya. Oke, Pak, tentunya kan pasti di balik kesuksesan dari tim robotika ini tentunya ada dukungan ya yang diberikan oleh kampus. Itu yang betul. Ya, luar biasa juga. Oke, Masya Allah. Kalau dari kampus sendiri mungkin terima kasih telah memberikan sarana dan prasarana. Terima kasih telah mengizinkan saya dan anak-anak saya sampai begadang lah seperti itu. Kemudian juga bantuan materi, kemarin dibantu kendaraan. Bu Dewi juga sebagai dua membantu konsumsinya anak-anak, dan mungkin yang utama yang tidak bisa saya sebutkan itu orang-orang yang teman-teman yang mungkin dalam hati telah mendoakan. Karena kan dukungan itu tidak mesti kita harus divalidasi bahwa saya mendukungmu, tidak mesti seperti itu. Itu sebenarnya luar biasa sih. Saya yakin adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas mendukung kami tanpa mesti memperlihatkan bahwa saya mendukung tim. Seperti itu, Mel. Oke, yang di balik layar ya. Yes. Luar biasa nih. Ya, tapi pasti teman-teman di sana Pak di Politeknik Boswa tentunya pasti kan mendukung ya, memberikan support full walaupun mungkin nggak bisa datang di di mana tempatnya? Di ITH, Institut Teknologi Habibie. Dan one surprise, satu kejutan kemarin itu di pertemuan pertandingan final kan teman-teman lagi punya perjalanan ke Mamuju nih. Mereka singgah. Nah, itu kan yang merupakan dukungan. Support luar biasa. Saya sempat kaget loh, men. Anak-anak melapor, "Pak, kenapa ada mobil Boswa Edukasi?" Lah, enggak mungkin teman-teman jauh ke sini hanya untuk itu kan. Ternyata saya langsung pokoknya dari depan gate, depan gerbang ITH itu saya bisa tebak di mana mereka parkir. Jadi begitu mereka parkir, saya intip Pak Edi yang turun. Anak-anak langsung bersorak. Ada teman-teman turun, Bu Dewi, teman-teman. Mungkin itulah salah satu juga dukungan ya, sehingga anak-anak mentalnya lebih fight di perebutan juara 1-2. Lebih semangat betul. Ditonton sama Kaprodi sama dan WD2 jadi harus menang, nggak boleh kalah ini, wajib nih, apalagi kita sudah mengorbankan beberapa jam waktu tidur ya. Iya sih, kalau dibilang kalau kita sebut bahwa pengorbanan uang itu kan uang bisa dicari lah men, uang bisa dicari lah. Coba waktu tidur juga kan jarang loh ada mahasiswa yang betul-betul mau nurut tanpa kita memikir. Kalau kita sudah diiming-imingi sesuatu kemudian bekerja itu bisa saja. Tapi saat anak-anak buat robot tengah malam dengan jaminan menang tidak mungkin. Tidak mungkin, Mel, tidak mungkin. Dan satu perjuangan luar biasa memang, mereka tetap begadang sampai jam 2:30, 3:30 subuh, dan mereka masuk kelas tanpa telat sekalipun. Luar biasa. Walaupun pembimbingnya yang selalu telat. Walaupun pembimbingnya karena pembimbing nggak apa-apa ya. Yang penting anak-anak jangan. Betul. Karena usia bukan hanya angka, Mel. Betul sekali. Mempengaruhi juga performance. Jadi dengar itu teman-teman ya, usia itu bukanlah angka, itu bukan hanya angka. Nah, Pak, ini ada sedikit lagi nih, Pak. Kan kita sudah tahu nih dari perincian-perincian yang Bapak sebutkan tadi. Nah, tentunya kan pasti ada masukan atau tips-tips untuk nanti teman-teman di Politeknik Boswa yang akan bertanding juga. It's okay. Mungkin nasihatnya dengan mengikuti kompetisi-kompetisi sebenarnya mental terbangun untuk lebih kuat menghadapi kompetisi yang sebenarnya, Mel. Apa itu? Kompetisi hidup. Karena dimanapun kita hidup pasti akan terjadi kompetisi. Entah di dunia kerja, entah kita punya perusahaan sendiri atau tidak, atau yang paling utama kita berkompetisi dengan diri kita. Apakah kita mampu berkompetisi dengan diri kita, mampu melawan rasa nyaman, atau keluar dari rasa nyaman untuk lebih memperkuat keilmuan, pengetahuan dan lain-lain. Seperti itu. Itu sih sebenarnya saya lebih ke membangun karakter kompetisi, karakter mental. Karena di dunia kerja nanti pada saat mental tak lembek, baru digertas sedikit, resaim lagi. Baru ada teman tak kalah jago Ki. Aduh, ciut lagi. Keluar Ki, itu yang nggak boleh. Betul. Sedangkan kalau untuk
kompetisi lapangannya sih, kalau saya sih alhamdulillah mengambil di robotika karena kan di Politeknik Bosowa juga banyak mata kuliah yang menyinggung-menyinggung. Yeah. Robotika itu kan bukan hanya tentang mekatronika, tapi kan ada di situ mekaniknya khusus prodi mesin, ada kelistrikannya khusus prodi listrik. Jadi dengan anak-anak membuat robot, anak-anak membuat kompetisi, saya rasa disitulah tempat mereka mempraktekkan atau menuangkan ilmu yang didapatkan di dalam kelas. Masuk ke arena. Masuk ke arena. Dan untuk hasilnya kerjalah maksimal. Hasilnya biar urusan Tuhan. Kemenangan dengan hadiah-hadiah lainnya itu urusan Tuhan atau bonus dari kerja keras kita. Jadi kalau misal begini, ada orang, kenapa saya kalah? Coba tanyakan di dirimu, siapa lebih banyak tidurnya? Apakah dia atau kau? Begitu sebenarnya. Nah, gitu. Dan mungkin inspirasinya lagi kalau untuk kedepannya kan robotika itu alhamdulillah dan insya Allah pasti berkembang ke depan. Kalau sebenarnya itu robot transporter itu sebenarnya mengadopsi robot-robot industri. Kenapa saya bilang mengadopsi robot industri? Karena kan di industri atau di suatu pabrik ada barang, ada box atau ada material yang manusia tidak mungkin angkat, karena kan batas kemampuan fisik manusia berat. Maka dibuatlah robot transporter untuk angkat benda, pindah. Memudahkan manusia itu sebenarnya. Sedangkan untuk di robot sumo, anak-anak mempelajari mekanisme atau motor apa yang digunakan untuk mengangkat benda yang lebih berat dari robotmu. Seperti itu. Jadi adu kekuatan itu menggambarkan pemilihan mekanik, pemilihan motor, pemilihan roda, dan pemilihan blade di depannya. Desain robot itu kan semua betul-betul itu pertandingan selain strategi, memang pertandingan bagaimana kita mendesain robot yang tidak kalah di semua medan. Kalau sedangkan transporter itu kan coba yang saya sering baca-baca itu kan sekarang di penelitian Mars dengan bulan itu kan selalu robot transporter. Pokoknya intinya kalau besok lusa Amel lihat ada robot mobile itu robot dengan pergerakan memakai roda, kemudian ada lengan-lengannya di atasnya, itulah inspirasinya robot transporter. Luar biasa ya Pak. Sebenarnya banyak ilmu yang kita dapatkan, dan utama itu ilmu kompetisinya. Ilmu kompetisinya bagaimana kita ditonton banyak orang di tengah kelelahan dan kita juga sudah kalah di akhir-akhir, bagaimana kita bangkit, tetap tenang dan selalu tetap berdoa, itu yang utama sih. Luar biasa. Jadi memang mental ya sangat diperlukan. Mental. Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Pak, satu kata untuk tim robotika Politeknik Bosowa. Saya hanya butuh satu kata. Ayo, apa nih? Satu kata ya? 1, 2 kata deh kalau nggak bisa. Boleh nih. Ciri khasku nih. Boleh. Hurra! Jadi satu kata hari ini hurra dari Pak Nur ya. Terima kasih Pak Nur atas bincang-bincangnya hari ini, seru sekali. Saya senang sekali Pak hari ini dapat teman bincang-bincang yang luar biasa sekali ya, yang sudah sangat menginspirasi, bahkan memberikan nasihat-nasihat untuk di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya doakan semoga Pak Nur dan timnya tolong teman-teman juga lain, tolong mohon doanya, tolong berikan kami keikhlasan untuk terus bekerja, itu saja. Berikan kami sama-sama kesehatan untuk terus berkarya, membangun institusi dan membangun bangsa lah, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Nur hari ini. Teman-teman, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.